Saudara-saudara pemirsa Suara Jemaat Jurnal TV yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami datang bersama-sama. Kami mengangkat pujian dan syukur kami karena kesempatan ini Tuhan karuniakan bagi kami. Boleh bersama-sama ada di hadapan-Mu, dan kami dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan karena itu kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, mempersiapkan hati kami dengan baik, supaya firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan firman-Mu memberikan kami semangat untuk terus bersandar kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami hari demi hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga dengan segala keterbatasan hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dapat disampaikan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup itu, kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini, saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 21, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 21, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak-anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anak itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemahna jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya, dan kiranya firman-Nya menuntun kita dalam menjalani kehidupan yang dikaruniakannya kepada kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa Suara Jemaat Jurnal TV dimanapun berada. Perikop pembacaan kita ini akan kita renungkan dengan tema, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Saya kira
setiap kita, saudara dan saya, menjalani kehidupan ini pernah merasa takut. Banyak hal dalam hidup ini, saudara-saudara, yang membuat kita terkadang merasa takut. Kita, ya misalnya kita takut karena kita gagal dalam pekerjaan, anak-anak kita gagal dalam studi, kita gagal dalam usaha, dan banyak lagi hal yang lain yang dalam kehidupan kita membuat kita kemudian merasa takut. Dan karena itu, saudara-saudara, bagaimana kemudian kita memahami sapaan Tuhan kepada kita tentang jangan kamu takut. Kalau kita baca misalnya kitab Injil, kita akan mendengar banyak kali Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, jangan kamu takut. Atau bagaimana kemudian, saudara-saudara, kita memahami sapaan Tuhan yang disampaikan kepada Hagar dalam pembacaan kita ini. Jangan kamu takut. Apakah dengan itu, lalu kemudian kita tidak akan pernah merasa takut lagi? Saya kira juga tidak seperti itu. Sebab perasaan takut itu dalam menjalani kehidupan hari demi hari akan selalu ada dalam diri kita, akan selalu kita alami. Saudara dan saya akan selalu mengalami perasaan takut ketika diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan yang tidak kita inginkan. Pada saat kita merasa terancam, maka kemudian kita akan merasakan perasaan takut itu. Ya, rasa takut itu, saudara-saudara, adalah perasaan manusiawi. Sepanjang kita masih hidup, perasaan takut itu akan terus kita alami. Kita rasakan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah, bagaimana memahami sapaan Tuhan kepada kita mengenai jangan kamu takut itu. Sapaan Tuhan kepada Hagar, jangan kamu takut. Saudara-saudara, pembacaan kita pada sore hari ini berkisah mengenai perjalanan hidup Hagar dan Abraham serta Sarai, Ishak dan Ismail. Dalam pembacaan kita ini dikisahkan tentang pada saat Ishak disapi, maka kemudian Abraham dan Sarah mengadakan pesta yang cukup besar. Ya, pada ayat yang ke-8 dikatakan Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Jadi mereka mengadakan jamuan yang amat besar. Ketika itulah sebagai orang yang bersaudara, Ismail dan Ishak bermain bersama. Lalu kemudian ketika mereka bermain, Sarah melihat mereka. Dan lalu muncul dalam pikiran Sarah, jangan-jangan kemudian Ismail juga pada akhirnya akan turut serta mengambil bahagian sebagai orang yang turut serta menjadi ahli waris dalam kehidupan keluarga mereka. Jadi ini kehidupan antara dua bersaudara, tuan dan budak. Ismail itu adalah anak Hagar. Hagar adalah orang Mesir, menjadi budak siapa? Abraham dan Sarah ketika itu. Dan ketika Sarah merasa bahwa Tuhan tidak menganugerahkan keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka, lalu kemudian Sarah menyerahkan Hagar kepada Abraham untuk menjadi ibu dari anak-anak yang dikehendaki oleh Abraham hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, ketika bermain itulah, maka kemudian Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail dari kehidupan mereka. Kadang-kadang memang saudara-saudara, persoalan warisan itu terkadang membuat kehidupan, jangankan orang yang berbeda ayah atau ibu berpersoalan, orang yang seayah atau seibu aja
dalam kehidupan bersama ketika diperhadapkan pada soal warisan, terkadang hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Banyak orang yang bersaudara tidak lagi saling menyapa, hubungan di antara mereka tidak lagi harmonis, karena soal warisan, entahkah itu tanah, aset apapun, atau apapun saja yang bersangkut paut dengan warisan itu, terkadang membawa persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tapi saya berharap tidak seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Nah, saudara-saudara, keesokan harinya Abraham lalu mengusir Hagar dan Ismail. Apa warisannya? Hanya roti dan sekirbat air. Jadi, kirbat itu adalah kantong yang terbuat dari kulit, yang biasa diisi dengan air, dengan susu atau anggur. Jadi, kirbat itulah yang kemudian diisi dengan air, diberikan kepada Hagar. Lalu kemudian ia diusir, disuruh pergi. Hagar lalu pergi mengembara ke padang gurun Berseba. Dan kita tahu, saudara-saudara, padang gurun itu adalah tempat yang tidak menjanjikan kehidupan kepada manusia. Sesiap apapun manusia ketika ia masuk ke padang gurun, ketika kebutuhan yang dipersiapkannya itu telah habis, maka ia harus berhadapan dengan maut. Dan seperti itulah yang dialami oleh Hagar dan Ismail. Ketika air dalam kirbat itu telah habis dan roti persiapan mereka telah habis, maka kemudian yang mereka hadapi adalah maut, adalah kematian. Nah, ketika persiapan kebutuhan mereka itu telah tidak ada lagi, telah habis, maka kemudian Hagar, dalam pembacaan kita dikatakan membuang Ismail di semak-semak, lalu ia meninggalkannya sepemahna jauhnya. Sebab tentu ia berpikir, ia tidak tega melihat Ismail itu mati di depan matanya karena kekurangan kebutuhan makanan dan minuman yang harus ia konsumsi dalam keadaan mereka ketika itu. Dan saat ketika itulah, saudara-saudara, maka kemudian sapaan Tuhan datang kepada Hagar. Ayat 17 pembacaan kita katakan, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Dalam keadaan yang tidak dapat ia kendalikan, dalam keadaan di mana Hagar telah putus asa, tidak ada lagi yang dapat ia buat, maka pada saat seperti itulah Tuhan datang memberikan sapaan ini. Jangan takut. Jangan takut berarti Tuhan hendak menegaskan tentang Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah suasana yang sulit yang dialami oleh Hagar ketika itu. Jadi sapaan Tuhan, jangan takut, hendak menegaskan kepada Hagar bahwa ia tidak meninggalkan Hagar dan Ismail. Ia tidak membiarkan mereka mati di padang gurun Berseba karena kekurangan kebutuhan makanan dan minuman ketika itu. Allah datang menegaskan kehadirannya, memelihara mereka. Allah hendak menegaskan bahwa ia tahu apa yang dialami oleh Hagar dan Ismail. Dan karena itu ia mempersiapkan segala yang dibutuhkan oleh Hagar dan Ismail. Karena Ismail pun adalah keturunan Abraham. Dalam pembacaan kita dikatakan, ia pun berjanji keturunan Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Berangkat dari pembacaan ini atau belajar dari pembacaan ini, maka kalau kemudian dalam Alkitab, dalam pembacaan kita ini, atau juga dalam kitab-kitab Injil, ketika ada sapaan Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut, tidak berarti bahwa dalam menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan yang dikaruniakannya kepada kita,
Perasaan takut itu tidak akan pernah lagi kita alami. Tidak seperti itu. Kapanpun dan dimanapun, ketika kita diperhadapkan pada suasana yang mengancam, kita pasti merasa takut. Sapaan Tuhan jangan takut, hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan tidak membiarkan kita menjalani kehidupan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita di tengah-tengah ancaman yang mengancam hidup kita. Tapi Ia ada bagi kita. Ya, almarhum Pendeta Eka Dharma Putra bilang, sapaan Tuhan jangan takut itu sama seperti seorang ibu yang ketika anaknya merasa takut, lalu kemudian anak itu menangis, mengambil anak itu lalu mendekapnya dan kemudian menepuk belakangnya. Nah, ibunya bilang, nak, jangan takut, jangan menangis. Ada ibu di sini, ibu tidak meninggalkan kamu. Jadi, sapaan Tuhan jangan takut, kita pahami seperti itu. Bahwa ketika kita menghadapi kenyataan kehidupan yang tidak dapat kita kendalikan, yang tidak dapat kita atasi, yang mustahil bagi kita, Tuhan lalu mendekap kita, lalu menepuk-nepuk kita, katakan, jangan takut, aku ada di sini bagimu. Jadi penegasan Tuhan kepada kita bahwa Ia ada bagi kita. Ia tidak meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara, saya kira sapaan Tuhan jangan takut juga disampaikan kepada kita semuanya di tengah-tengah kehidupan seperti yang kita jalani sekarang ini. Saya kira semua kita, saudara dan saya dimanapun berada, takut karena bencana dunia yang kita alami. Penularan COVID-19. Banyak orang yang kemudian bermasa bodoh, tinggal di rumah, tidak melakukan kegiatan apa-apa, karena ketakutan yang amat sangat yang mereka alami. Sapaan Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa Ia menjaga kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu, beraktivitas adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan dalam rangka menjaga kesehatan, saya kira ada banyak arahan pemerintah yang kita kenal dengan protokol kesehatan itu yang mesti kita patuhi. Ya, mesti kita patuhi supaya kita terhindar dari penularan COVID-19 itu, dan sementara itu kita terus berjalan, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan kita terus beraktivitas membangun kehidupan dan masa depan yang Tuhan karuniakan. Takut tidak membuat kita panik dan bermasa bodoh. Tapi takut membuat kita waspada dan saudara-saudara, lebih dari itu perasaan takut membuat kita lebih berserah kepada Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan, menyerahkan harapan kita, hidup kita, sebab Tuhan pemilik kehidupan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak dapat kita atasi. Banyak hal yang tidak mungkin bagi kita. Dan karena itu, satu-satunya tempat kita untuk datang adalah Tuhan. Tuhan menyapa kita, jangan takut, hendak menegaskan kepada kita bahwa Ia ada bagi kita, Ia hadir bagi kita, Ia menyertai kita, Ia bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang datang ke dalam dunia ini, meninggalkan kemuliaannya di surga, datang ke dalam dunia ini. Tidak hanya datang, tapi Ia juga mengorbankan dirinya untuk kita. Memberikan segala yang ada padanya. Nyawanya pun dikorbankannya kepada kita, karena Ia mengasihi kita. Mari terus waspada, menjalani kehidupan ini, seraya terus bersandar pada Tuhan. Jaminannya bagi kita adalah, Ia ada bagi kita, selalu ada bagi kita, menjaga dan melindungi kita. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin.